Pemirsa, satu pasien positif COVID-19 asal Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dinyatakan telah sembuh. Ia ingin berbagi kisah tentang kegembiraan serta pasrah kepada Tuhan disebutnya sebagai kunci kesembuhan. Awalnya, Lastri, warga Ungaran di Semarang, Jawa Tengah, sempat panik usai divonis positif virus corona. Ia tidak pernah mengira akan terjangkit COVID-19. Memiliki riwayat sakit TBC, Lastri sempat menghiraukan gejala sesak nafas, sendi tubuh sakit, dan hilangnya nafsu makan usai berkunjung ke Pulau Bali karena urusan pekerjaan. Saat dirujuk ke RSUD KRMT Wonosenogoro, Semarang, menjadi waktu terakhir Lastri melihat sang suami dan keluarga untuk selanjutnya menjalani isolasi di rumah sakit. Depresi juga sempat dialami Lastri, namun ia bangkit berkat dukungan dokter, keluarga, dan teman-teman yang selalu memberi dukungan dengan menelpon Lastri setiap hari. Menurut Lastri, berpikir positif adalah kunci kesembuhannya. Kini ia dinyatakan sembuh dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Dari Bali itu dari apa? Hari Jumat dan Jumat tanggal. Yang salah sudah tidak lagi banyak-banyak. Langsung di apa ya juga gitu loh. Ini tidak ada gejala gitu loh. Ingin sama-sama mendengar ya cerita dari Mbak Lastri untuk bisa bertahan dan bangkit hingga sembuh. Kami sudah terhubung dengan Yohana Lastri melalui sambungan Skype langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, Mbak Lastri. Iya, selamat siang Mbak Widya. Selamat siang, selamat sudah sembuh dari pandemi COVID-19. Kami turut senang, kini sudah bisa pulih. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak dari awal, bagaimana gejalanya terasa hingga Mbak Lastri ini divonis positif COVID-19. Iya, waktu awal saya tidak tahu kalau saya terkena virus itu. Saya cuma merasakan sendi-sendi saya sakit dan ada sedikit nafas berat, tapi tidak menyangka kalau saya akan terkena virus itu. Sampai 3 hari berturut-turut saya merasakan itu. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit dan di hari yang ke-10 saya harus diisolasi. Itu saya divonis bahwa saya positif terkena virus COVID-19 itu. Sandian yang mengilu begitu, lalu dingin dan panas di malam hari, betul demikian Mbak? Ya, betul. Oke, pada saat itu Anda merasa ini biasa karena mungkin ada riwayat TBC, atau sebetulnya sempat terpikir lalu masih ragu untuk berkunjung ke tenaga medis atau seperti apa Mbak? Ya, awalnya mungkin ini sakit saya yang lalu gitu aja. Saya menyarankan kalau terjadi seperti itu saya harus ke UGD. Akhirnya saya ke UGD. Tetapi setelah saya sampai di UGD, tanya riwayat perjalanan saya yang memang dari luar kota, dari gejala itu mereka akhirnya menyarankan menyarankan untuk langsung di rumah sakit. Mbak Lastri, ini bisa diceritakan saat di ruang isolasi, mungkin digambarkan dukungan para dokter, perawat, yang juga tentunya bukan hanya Mbak Lastri yang dirawat di sana. Seperti apa Mbak? Ya. Saya di ruang isolasi bersyukur selalu mendapat semangat dari keluarga ataupun dari bahwa harus tetap semangat karena sakit ini bisa sembuh, tidak boleh putus asa. Dari situ saya bangkitkan semangat saya berpegang pada firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat. Saat saya menaikkan iman saya, percaya bahwa saya pasti sembuh, di situ imun saya menjadi naik dan semakin hari saya semakin baik. Oke, jadi ketika akhirnya meyakinkan diri sendiri dengan dukungan-dukungan yang ada untuk menaikkan iman sekaligus menaikkan imun begitu ya, Mbak Lastri ya? Ya. Baik. Oke, kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan saat diisolasi di rumah sakit, Mbak? Dari dokter menyarankan kita memang harus banyak istirahat dan kita diberikan makanan yang bergizi dan vitamin. Tidak banyak bergerak sih, tetapi di situ kita tetap bisa beraktivitas untuk kita bisa mandi sendiri atau berolahraga walaupun kecil, tetapi di situ kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa.
Oke, saat itu kan tentunya tidak bisa dijenguk keluarga ya, tapi kabarnya selalu berkomunikasi melalui telepon yang menjadi pemicu Mbak Lastri untuk tetap mengetahui apa yang terjadi di luar sana, sekaligus juga mendapatkan semangat, dukungan. Bisa Anda ceritakan? Ya, bersyukur sekali kalau di ruang isolasi kita boleh membawa HP. Jadi dari situ kita bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga. Saya tetap bisa melihat aktivitas keluarga saya dan juga mereka bisa memberikan dukungan melalui video call. Sehingga kita bisa tetap bersukacita bersama-sama. Bahkan setiap malam kita berdoa bersama melalui video call. Dari situ kekuatan saya semakin hari semakin bertambah. Betul-betul ya, hati yang gembira menjadi obat. Mbak, ingat tidak waktu itu asupan gizi seperti apa yang disarankan oleh dokter, vitamin apa saja? Ini juga mungkin menjadi motivasi bagi saudara-saudara kita yang sedang self-quarantine. Oh iya, untuk makanan memang kita harus cukup sayur, protein nabati, protein hewani, cukup juga banyak makan buah. Di situ kita juga setiap hari dikasih vitamin E, vitamin C juga, kasih susu setiap hari, sehingga kita tidak merasa kekurangan akan makanan, tetapi justru berlebih. Malah berlebih begitu ya asupan gizinya ya. Mbak Lastri, ada titik mungkin yang Anda merasa pada saat itu di titik yang terpuruk, Anda sangat merasa sedih. Hal apa yang membuat Anda waktu itu katakanlah sangat down, dan juga diceritakan hal apa yang membuat Anda cepat bangkit dan memutuskan untuk menjadi survivor atau penyintas dari COVID-19 yang ceria. Sampai saat ini kita bisa melihat Anda ceria. Ya, benar Mbak Widya. Waktu pertama kali saya divonis positif kena virus itu, secara manusia sangat terpukul, bahkan saya sangat down. Yang berpikir di pikiran saya bagaimana dengan orang-orang yang pernah kontak langsung dengan saya. Di situ saya semalaman saya cuma berdiam, saya cuma bertanya sama Tuhan, kok saya gitu. Tetapi dari pertanyaan saya tidak mendapat kekuatan. Akhirnya cuma saya berserah. Kehidupan saya sepenuhnya milik Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya mengalami ini, Tuhan tahu batas kekuatan saya. Dan pencobaan yang saya alami tidak akan melebihi kekuatan yang saya miliki. Dari situ, dari dukungan doa keluarga dan juga rekan-rekan mereka yang senantiasa memberi semangat kepada saya diingatkan akan satu ayat yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya berpegang pada firman itu, kembali saya tadi katakan, saya bangkitkan iman saya untuk berpengharapan bahwa Tuhan sanggup memberikan saya kesembuhan. Akhirnya saya bangkit dan semangat saya. Setiap hari, setiap saya berdoa, saya katakan bahwa saya kuat, saya sehat, saya pasti sembuh, dan saya pasti pulang bertemu dengan keluarga. Dan semakin hari, semakin keadaan saya membaik. Dokter juga saya tetap memberikan semangat bahwa saya akan sembuh. Dan saya benar-benar mendapatkan kekuatan yang Tuhan berikan saat saya sehat di situ, saat saya berdoa. Dan akhirnya Tuhan menyatakan mujizatnya. Saya diberi kesembuhan. That's really sweet, Mbak Lastri. Pesan mungkin Mbak Lastri untuk mereka yang ini saudara-saudara kita masih menjalani perawatan karena positif COVID-19, ada yang self-quarantine. Namanya manusia pasti naik turun begitu ya moodnya. Apa yang bisa diingatkan ini untuk sama-sama kita semangat memberantas COVID-19? Iya, untuk teman-teman yang saat ini mungkin masih di ruang isolasi, yang mungkin yang masih menunggu hasil atau yang masih dinyatakan positif, saya katakan jangan pernah menyerah. Tuhan tetap ada mendampingi kita. Jangan putus asa, tetap bersemangat, bangkitkan imanmu, percaya bahwa Tuhan tetap menyatakan mujizatnya saat ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu jangan bersedih, sakit ini pasti bisa disembuhkan.
Pasti bisa disembuhkan. Terima kasih Ibu Yohana Lastri sudah berbagi inspirasi di siang hari ini. Salam untuk keluarga tercinta. Ya, sama-sama Mbak Widya. Terima kasih.